Hello sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola. Di konten serunya sepak bola kali ini gue pengen membahas, gue pengen kalian mendengar pendapat gue tentang konten serunya sepak bola kali ini, yaitu perihal tersingkirnya satu-satunya wakil Indonesia di ajang AFC Champions League 2, yaitu Persib Bandung saat bertemu tamunya Ratchaburi. Kali ini Persib Bandung bertindak sebagai tuan rumah di leg pertama di Ratchaburi. Kita tahu Persib Bandung kalah 3-0, cuman gue buat konten sesudahnya. Bukan ada yang tidak mungkin, dan semuanya terjawab di pertandingan leg kedua kali ini dengan Persib Bandung. Memang Persib Bandung menang 1-0, tetapi agregat Persib Bandung harus kalah, harus terima kalah agregat 3-1. Lemes karena gue menonton kinerja wasit yang bikin gregetan juga, karena apa ya, banyak keputusan kinerja wasit yang dipertanyakan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan pertandingannya. Persib Bandung menurunkan pemain yang hampir sama, cuman ada satu pergantian pemain tuh yang sepupunya McAllister diganti oleh Adam Alis, dan Adam Alis juga menjawab permainannya cukup baik, cukup rapi. Persib Bandung yang menurunkan langsung pemain intinya, dan dia kan udah istirahat cukup lama nih setelah pertandingan di Liga Superliga, BRI Super League-nya harus ditunda melawan Borneo, dan dia memang fokus untuk bertemu Ratchaburi ini di leg kedua. Oke. Dan terlihat sekali dari babak pertama Persib Bandung memainkan zona permainan, zona defense, zona attacking, support antar pemain yang cukup rapi, di mana pemain berdiri dengan bagus, dengan baik, saat defense, saat melakukan pressing gitu. Ya, di 5 menit babak pertama Persib Bandung sudah menggetarkan gawang Ratchaburi. Cuman gue setuju itu offset. Sob Bergwinho terlihat jelas dia berdiri dulu di belakang garis pertahanannya Ratchaburi. Gue setuju, dan kelihatan jelas juga si Bergwinho-nya juga berlari aja dia ke belakang. Berlari aja dia mundur balik ke daerah pertahanannya Persib gitu. Emang udah sadar diri aja, seakan-akan dirinya offset gitu kan. Terus ya, Tom Hai bermain sangat bagus sekali. Adam Alis bermain cukup baik mengurangi bebannya Tom Hai juga. Cuman ada satu true pass and passing Tom Hai yang nyaris tuh bisa dibuat Adam Alis menjadi golnya, tapi Adam Alis mengejar bolanya, membuat itu menjadi shoot on goal menurut gawang Ratchaburi. Sangat bagus, sangat baik juga. Gol keduanya golnya Persib Bandung itu berkat kejeniusannya, salah satu berkat kejeniusannya Tom Hai lagi. Tom Hai drop ball ke Dewangga melakukan tusukan murni, itu nggak offset, dan dia melakukan, dan bolanya berhasil digagalkan oleh pertahanannya Ratchaburi. Dan bola liar yang jatuh tersebut good positioning untuk Andre Jung, dan langsung saja di shooting, langsung saja dihajar ke gawang Ratchaburi, padahal kiper Ratchaburi pengen menutupnya, dan Andre Jung melakukan tembakan yang bagus, tembakan yang tepat di waktu yang tepat, karena sebelum kiper Ratchaburi bisa menutup dengan baik, bola udah dieksekusi dan gol. Sebetulnya ya, keputusan wasit yang disesali itu pertama ketika awal Tom Hai itu 2 kali ketika Persib Bandung bisa langsung reaksi football, Persib Bandung bisa menjalankan counter attack,
yang keduanya malah bahkan Tom Hai ditarik dan kartu kuning itu sudah tepat, itu sudah benar. Dan yang peluang pertamanya ketika memang jaraknya itu masih dekat gawangnya Persib Bandung gitu. Tetapi Tom Hai dihentikan, ditarik profesional foul, dan seharusnya kalau menurutku, pandangan gue, itu sudah mendapatkan kartu kuning. Oke. Okay? Dan terus apa namanya? Ketika pemain Adam Alis juga mengontrol bola, terus yang pemain Persib Bandung mengangkat kakinya tinggi banget, semakan di atas seleher lah, selehernya Adam Alis, bahkan melebihi gitu. Terus ada tarikan ke bajunya Adam Alis juga, itu nggak dikasih kartu kuning juga. Itu termasuk keputusan kontroversial si wasit yang memimpin laga ini juga. Terus ya apa namanya, kartu merah ke Berguinho. Untuk perihal ini gua sudah mengulang-ulang sampai 7-8 kali, gua replay, gua ulang, gua stopin, gua ulang lagi, gua play lagi, gua ulang lagi, gua play lagi, begitu terus sampai 7 sampai 8 kali. Memang dia itu termasuk apa, menjurus pelanggaran parah kalau terkena full kakinya gitu. Ini kayak terkena apa namanya, kayak terkena menyamping nggak full gitu loh. Jadi kalau langsung dikasih red card langsung, sedikit apa ya, sedikit bisa didebatable di keputusan tersebut. Gue merasa ada, kalau ada keputusan kartu kuningnya pun gue terima, gue setuju, karena itu nggak full gitu untuk misalkan dari ini kan yang terkena kaki belakang pemain Ratchaburi, cuman nggak full bagian, kalian ulang-ulang deh, itu terkenanya kayak bagian menyamping aja. Cuman si Willian ini juga apa ya, juga ceroboh, itu nggak perlu, itu nggak penting gitu. Ya kalau 50% dikasih kartu merah, gua setuju, karena itu udah menjurus banget ke kasar. Tetapi dikasih 50% kuning pun gua setuju banget gitu, karena emang nggak full gitu untuk menghajar kaki. Kalian lihat deh, itu bagian-bagian samping kaki, menyamping ke kaki gitu, nggak full terkena apa namanya, pul dari sepatu. Memang itu menjurus sudah menjurus ke kasar gitu, untuk menjurus ke keras sekali gitu. Dan ditambah lagi pul sepatunya si siapa namanya, Willian ini terbuka, cerobohnya di situ tuh, udah benar plak ketiplak begitu. Jadi apa ya, kalaupun dikasih kartu kuning pun gue masih apa ya, masih ada tawar menawar, oke lah gitu. Emang ini ya, tapi harus diakuin ini cerobohnya William gitu, itu nggak perlu, itu nggak penting gitu. Dan ya Teja Paku Alam juga tampil bagus 2 kali. Teja Paku Alam menyelamatkan Persib satu krusial di babak pertama ketika memotong bola tinggal 1-on-1 di babak pertama. Terus yang kedua ada syutingan keras dari pemain Ratchaburi di kotak penalti, juga dihentikan. Ini kedua tim tuh sebetulnya bermain dengan baik, bermain dengan lugas, bermain dengan rapi. Transisinya Persib, transisinya Ratchaburi itu sama dengan baiknya gitu, sama dengan solidnya. Defense-nya Ratchaburi tuh ngalahin Ratchaburi untuk membalikan keadaan itu nggak gampang. Ratchaburi memang tim kuat gitu, beserta dengan pemain-pemain asingnya yang berkualitas, pemain-pemain asing yang menghuni, dengan pelatihnya yang bagus tuh, ngalahin Ratchaburi langsung 3-0, 4-0, itu nggak mudah, nggak gampang itu. Dan Persib pun juga emang sudah bermain bagus. Barba bermain back tengah sebagai back tengah sangat solid. Terus apa namanya, duetnya, partnernya gue suka juga. Terus siapa namanya, Van Putros tuh, back kanannya juga apa namanya, juga tampil yang dia dipasang menjadi gelandang, kan bekerja berganti-gantian tuh bersama Eliano. Cuman Eliano lebih banyak di belakangnya sekarang. Eliano juga si Putros ini kan dipasang menjadi gelandang ya tadi ya. Terbalikan gua, astagfirullahaladzim.
Dia Eliano juga tampil bagus, tampil solid juga gitu, tampil cukup rapi juga. Terus Tom Haye yang nggak disangka-sangka dia mau berlari 2 kali itu memotong kemungkinan besar kalau nggak ada buangan bola dari Tom Haye tuh dia memotong apa namanya ketika Raja Buri counter attack mau masuk kotak penalti 2 kali bolanya berhasil dipotong Tom Haye dan 2 kali bolanya berhasil diamankan dengan baik oleh Tom Haye. Benar-benar defense-nya juga bagus si Tom Haye. Ya aliran-aliran bola terus yang peluang dari Beckham berapa kali Tom itu berkat dari Tom Haye juga. Terus yang peluangnya Beckham ketika Beckham masuk cut inside ke dalam melakukan pergerakan tampar bola yang bagus, dia memberi assist kepada Kurzawa ya, memberikan pakai dengkul, pakai apa bolanya dilambungkan begitu, pakai paha gitu. Terus di finishing juga oleh Kurzawa pakai paha juga. Kipernya Raja Buri save dengan bagus, padahal gua menyangka wah bisa out position nih, wah gol nih, wah sayang sekali. Terus ya Raja Buri memang tidak selepas dia untuk melancarkan serangan dengan gencar gitu karena dia khawatir juga dengan reaksi serangan balik Persib, reaksi footballnya Persib itu memang terjalin cukup rapi, cukup bagus. Si Bergwinho di babak pertama berapa kali dia meneror apa namanya pertahanannya pertahanannya Raja Buri. Ada sutan juga dari Tom Haye di babak pertama yang ketika bola sudah nyerangan sudah mentok, terus Andre Jung balik badan dan bola ditaruh oleh apa namanya Andre Jung di depan Tom Haye dan Tom Haye di shoot placing nggak begitu kenceng, cuman arahnya bagus, berhasil bisa digagalkan kiper Raja Buri. Ini kalau kalau apa namanya berbicara tentang jalannya pertandingan, gue puas, gue menikmati gitu, gue cukup menikmati gitu tentang jalannya pertandingan ini. Cuman ya semestinya juga Persib tuh bisa apa ya, bisa bermain, masih bisa bermain lah gitu tanda kutip dalam menggunakan pemain full 11 pemain gitu ya. Dibilang parah sih ya, ada kejadian insidental soalnya kaki belakangnya udah masuk gitu mau diajar, cuman itu bagian nyamping sekali lagi yang mau gue bahas itu. Jadi masih bisa kemungkinan terkena kartu kuningnya, masih bisa gitu, masih ada gitu, nggak langsung merah. Cuman itu ya sudah keputusan wasit, penilaian wasit. Terus yang gue sesalkan yang terlihat banget wasitnya sering melakukan error tuh yang wasit apa namanya lemparan ke dalam, wasit pinggir lapangannya tuh yang bagian babak pertama tuh. Nah, itu yang sering salah memberi keputusan. Ya jelas-jelas golnya Dewangga juga itu nggak offset. Dan ya lagi-lagi Dewangga sangat kurang bermain. Ya bagusnya Dewangga cuma satu itu doang, dia apa namanya selanjutnya dalam membantu serangan selanjutnya sering salah position, sering out position, sering munculnya sering apa namanya nggak berguna juga, dan defense-nya sering-sering apa namanya ngelos juga posisinya gitu dan berhasil di cover oleh si Barba gitu kan. Ya, tapi sekali lagi terima kasih untuk Persib telah apa ya? Telah melangkah sampai babak gugur ini. Keren Persib, terima kasih untuk mewakili bola Indonesia, tapi sayang banget supporternya itu pakai masuk lapangan di akhir-akhir, pakai buat rusuh juga, mengejar-ngejar pemain atau wasit lah kurang lebihnya kayaknya seperti itu. Terus dia melakukan penimpukan juga ke dalam lapangan. Terus di babak pertama kalau nggak salah ada pembakaran petasan kalau tidak salah ya, koreksi kalau gua salah. Cuman kalau yang untuk kejadian masuk ke dalam lapangan di akhir pertandingannya juga udah tersorot kamera. Ya akan ada hukuman untuk mungkin dan denda untuk atau denda dari FIFA atau dari AFC kepada Persib Bandung gitu kan. Kalau berbicara tentang apa namanya kepemimpinan wasit, terutama di babak pertama, habis itu di babak kedua kepemimpinannya oke, kepemimpinannya bagus. Yang di babak pertama ini sob banyak-banyak keputusan yang
yang patut dipertanyakan gitu. Oke sob, semuanya sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola. See you and bye bye. Jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Jika kalian pengen menantikan dan menonton terus serunya sepak bola bersama Gunung. Bye bye.